akan lihat teksnya, yaitu dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 hingga ayat 10. Begini bunyinya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu dia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Nah, saudara, kisah yang baru saja kita baca ini adalah kisah yang terkenal di mana Yesus memanggil seorang muridnya, ya, memanggil orang yang namanya Matius itu sebagai muridnya. Dan Matius ini adalah orang yang sama dengan Lewi yang diceritakan di dalam Injil Markus dan Lukas. Kalau kita lihat di Matius ini kan dibilang Matius pemungut cukai ikut Yesus. Tapi kalau kita lihat di Markus 2 ayat 14 dikatakan, kemudian ketika dia berjalan lewat di situ, dia melihat Lewi duduk di rumah cukai. Lalu dalam versi Lukas, itu ada Lukas 5 ayat yang ke-27, ya, seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Jadi dalam Injil Matius dia bilang namanya Matius, tapi di dalam Injil Markus dan Lukas itu namanya Lewi. Kita tidak usah heran dengan hal semacam ini karena memang Matius itu mempunyai nama lain yaitu Lewi. Rata-rata orang pada masa itu memang mempunyai dua nama. Karena mereka orang Yahudi maka mereka mempunyai nama Ibrani. Tapi karena pada waktu itu kebudayaan Helenistik Yunani sudah menguasai dunia pada waktu itu, maka semua serba Yunani. Arsitekturnya Yunani, olahraganya Yunani, filsafatnya Yunani, ilmu pengetahuan Yunani, termasuk bahasanya bahasa Yunani. Makanya Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani karena sudah menjadi bahasa internasional pada waktu itu, ya. Makanya Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani pun harus diterjemahkan ke bahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Jadi bahasa Yunani itu populer, karena itulah maka semua orang Ibrani itu mempunyai dua nama. Ada nama Ibrani, ada nama Yunani. Nah, Lewi itu adalah nama Ibraninya, sedangkan nama Yunaninya itu adalah Matius. Nah, karena itulah maka kita hari ini belajar dari Matius, mantan pemungut cukai, atau Lewi, mantan pemungut cukai itu, ya. Nah, kita nama Matius itu artinya pemberian dari Allah. Nah, kita mau belajar dari orang ini hari ini. Saya ingin mengajak kita belajar beberapa hal. Pertama, marilah kita melihat panggilan dari Matius ini. Nah, Yesus memanggil Matius menjadi murid Yesus. Dan Matius mengikuti panggilan itu. Kalau kita lihat di ayat kita tadi ya, ayat 9. Ya, setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Nah, saudara, itu berarti bahwa Matius mengikuti panggilan Yesus. Nah, di sini saya mau berikan dua catatan penting terkait dengan ikutnya Matius ini pada Yesus adalah dia mengikut Yesus dengan motivasi yang lurus, ya. Dia mengikut Tuhan dengan motivasi yang lurus. Perhatikan bahwa dalam panggilannya itu Yesus hanya mengucapkan dua kata saja, "Ikutlah aku." Yesus tidak berkata, "Ikutlah aku maka kamu akan lebih kaya. Ikutlah aku maka kamu akan sehat. Ikutlah aku maka kamu akan sukses dan berhasil. Ikutlah aku maka hidupmu akan berkelimpahan. Ikutlah aku maka kamu akan terkenal dan dihormati." Tidak. Kata-katanya hanya dua kata, "Ikutlah aku." Dengan kata lain, saudara, pada waktu Yesus memanggil Matius, Yesus tidak memberikan jaminan apa-apa. Hanya dua kata, "Ikutlah aku." Menariknya, saudara, ternyata Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Dan dari situ kita bisa tahu bahwa Matius telah mengikuti Tuhan tanpa jaminan apa-apa. Matius tidak mengikuti Yesus supaya dia tambah kaya. Dia tidak mengikuti Yesus supaya dia sembuh dari sakit. Dia tidak ikut Yesus supaya dia sukses atau berhasil.
Dia tidak ikut Yesus supaya hidupnya berkelimpahan. Dia tidak ikut Yesus supaya dia menjadi terkenal dan terhormat. Sama sekali tidak. Dia betul-betul ikut Yesus tanpa jaminan apa-apa. Saya mau kutip kata-kata dari pendeta Budi Asali. Dia bilang begini, Matius ikut Yesus. Padahal dalam panggilan Yesus kepadanya tidak ada janji berkat apa-apa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini berarti Matius ikut Yesus dengan motivasi yang sungguh-sungguh murni. Matius tentu dapat banyak keuntungan, mendapatkan banyak kebaikan, banyak hal positif dengan pengiringannya kepada Yesus. Tapi itu bukan motivasi dia ikut Yesus. Tentu saja Matius menjadi diberkati, tapi itu bukan motivasi dia. Saudara-saudara, sejak tahun 1990 itu dunia dilanda dengan sebuah ajaran yang namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa jadi orang Kristen, jadi orang percaya itu maka orang akan sehat, orang akan kaya raya, orang akan limpah ruah, dan tidak sakit, tidak miskin, tidak kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, mereka mempopulerkan ajaran tentang teologi kemakmuran. Orang kalau sakit karena dosa, orang kalau miskin karena dosa. Jadi orang Kristen harus kaya, harus sehat, harus berlimpah-limpah. Nah, ajaran seperti itu melanda Indonesia kira-kira sejak tahun 1990. Nah, beberapa pengajar teologi kemakmuran, misalnya saya kutipkan mereka. Misalnya seorang yang namanya Fred Priest, dia bilang begini, kalau mafia bisa naik mobil Lincoln Continental, mengapa anak-anak raja tidak? Kita ini anak raja, masa penjahat saja bisa naik mobil mewah, kita anak-anak raja tidak? Lalu ada yang namanya Kenneth Hagin, dia bilang begini, Tuhan menghendaki anak-anaknya makan makanan terbaik, berpakaian pakaian terbaik, mengendarai mobil yang terbaik, menghendaki mereka untuk memperoleh segala sesuatu yang terbaik. Itu menurut Kenneth Hagin. Ada lagi orang namanya Oral Roberts, dia bilang begini, saya melihat bahwa Tuhan sedang menghendaki kita kaya. Sebab itu saya mulai mengkhotbahkan kekayaan orang Kristen. Saya memberitahukan orang-orang bahwa Tuhan menginginkan mereka jadi kaya melalui iman mereka. Lalu ada lagi orang namanya Edwin Louis Cole. Tuhan menghendaki Anda menjadi makmur dalam segala kehidupan Anda. Apakah Anda sudah siap untuk hidup makmur? Apakah Anda butuh hidup makmur? Maka hendaklah Anda hidup makmur. Lalu Benny Hinn bilang, saya tidak membutuhkan emas di sorga. Saya mesti memilikinya sekarang. Nah, ini semua namanya ajaran teologi kemakmuran. Akibat ajaran semacam ini, lalu banyak orang ikut Yesus, tapi mereka ikut Yesus dengan motivasi yang salah. Ikut Yesus supaya jadi kaya, jadi sehat, jadi sukses, jadi kelimpahan materi dan lain sebagainya. Ini motivasi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara-saudara ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang yang ikut dia dengan motivasi yang salah. Ingat, Yesus pernah membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Akibatnya banyak orang ikut Yesus bukan karena percaya dia, tapi karena urusan roti dan ikan itu. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 6 ayat 26-27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku karena kamu telah makan roti itu dan kamu telah kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa ya Matius mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar. Kita juga harus belajar melihat motivasi kita supaya kalau kita ikut Yesus betul-betul kita mengikutnya dengan motivasi yang benar. Ya, kalau ada motivasi yang keliru, kiranya kita merubahnya dan kita mau ikut dia dengan motivasi yang benar. Nah, ini catatan pertama tentang ikutnya Matius kepada Yesus. Lalu yang kedua adalah bahwa dia mengikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Matius ikut Tuhan dengan meninggalkan segala sesuatu. Nah, kita melihat di dalam Lukas 5. Kemudian
ketika Yesus pergi keluar, dia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lewi meninggalkan segala sesuatu. Saudara-saudara, meninggalkan segala sesuatu itu berarti bahwa Lewi sudah berhenti pensiun jadi pemungut cukai. Lalu dia menjadi murid Yesus. Pada zaman itu ada aturan bahwa dari pemerintah Romawi bahwa sekali seorang berhenti dari pekerjaan pemungut cukai atau dia mengundurkan diri, dia pensiun dini, maka dia tidak bisa lagi kembali menjadi pemungut cukai lagi. Itu berarti bahwa sewaktu Matius memutuskan meninggalkan pekerjaan itu, dia telah meninggalkan untuk selamanya dan dia tidak mungkin lagi kembali kepada pekerjaan itu. Matius berbeda dengan rekan-rekannya yang lain seperti Simon Petrus, Yohanes dan lain-lain yang adalah mantan nelayan penangkap ikan. Mereka adalah penjala ikan, penangkap ikan, tapi setiap saat mereka bisa kembali lagi ke perahu-perahu mereka, ke ikan-ikan mereka. Kita lihat ya, misalnya dalam Yohanes 21. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi Petrus dan teman-temannya pernah di laut dan perahu dan ikan. Dan setelah mereka ikut Yesus, mereka bisa kembali lagi ke perahu, ke jala mereka, ke ikan mereka, ke laut mereka. Tapi itu berbeda dengan Matius yang sekali meninggalkan tempat pemungut cukai, dia tidak bisa kembali ke sana. Ya, saya berikan kata-kata dari Henry. Henry bilang begini, dia berhenti melakukan pekerjaannya dan membuang harapan-harapan untuk bisa mendapatkan kedudukan tinggi dalam pekerjaannya itu. Dan walaupun kita mendapati murid-murid yang dulunya nelayan, kadang-kadang masih menjala ikan lagi setelahnya, kita tidak pernah mendapati Matius di rumah cukai lagi. Ya, Matius tidak pernah ada di rumah cukai lagi. Barclay, dari semua murid, Matiuslah yang paling banyak berkorban. Secara harfiah, dia meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes bisa kembali ke perahu mereka. Selalu ada ikan yang bisa ditangkap dan selalu tersedia kesempatan untuk berjualan. Namun bagi Matius, jembatan untuk kembali sudah dibakarnya. Dalam satu tindakan, dalam satu kesempatan saja, dengan satu keputusan yang diambil dengan cepat, dia berhenti dari pekerjaannya untuk selamanya. Sebab dengan melepaskan pekerjaannya memungut cukai, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Ya, dengan mengikut Yesus, Matius telah menutupi segala jalan pulangnya. Itulah yang harusnya menjadi prinsip kita sebagai seorang Kristen. Bahwa sekali kita memutuskan untuk ikut Yesus, tidak bisa ada jalan kembali lagi. Sekali kita memutuskan untuk melayani Yesus, tidak boleh ada jalan kembali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. No turning back, no turning back. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Karena itulah belajar dari Matius, kita bisa lihat dia meninggalkan segala sesuatu dalam ikut Yesus dan tidak kembali lagi. Kita belajar dua hal dari panggilannya. Motivasinya lurus dan sekali ambil keputusan dia setia dan tidak balik lagi. Ini dari soal panggilannya. Sekarang yang kedua, saya mau mengajak kita melihat pelayanan Matius. Nah, tentang pelayanan Matius ada beberapa hal yang kita bisa catat. Pertama adalah bahwa dia mengadakan sebuah perjamuan makan. Hampir tidak ada catatan dalam Injil-Injil tentang pelayanan khusus dari Matius. Tapi satu yang dicatat adalah bahwa satu peristiwa menyolok adalah setelah dia memutuskan untuk ikut Yesus, dia lakukan satu hal penting. Lukas 5:29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan
bersama-sama dengan dia. Jadi Matius mengadakan sebuah pesta di rumahnya untuk Yesus. Dan jelas bahwa banyak orang juga hadir. Di dalam ayat ini dikatakan sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan. Karena itulah saudara, kita bisa lihat sesuatu yang menarik di sini. Mengapa sampai Matius mau mengadakan pesta dan dia perlu mengundang orang banyak? Apa sebenarnya tujuan dia? Pendeta Budi Asali mengatakan ini mungkin merupakan pesta perpisahan dengan teman-temannya. Tapi jelas juga merupakan usaha Matius memperkenalkan teman-temannya kepada Yesus. Dia bikin pesta supaya Yesus diundang makan di situ, lalu pemungut cukai yang lain teman-teman juga hadir. Maka mereka juga bisa bertemu dengan Yesus. Henry bilang begini, Matius mengundang banyak pemungut cukai dan pendosa untuk makan bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Ini adalah tujuan utamanya dalam mengundang teman-temannya ini, yaitu supaya dia mendapatkan kesempatan memperkenalkan teman-teman lainnya kepada Kristus. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat suatu jiwa pelayanan dari Matius, di mana dia rindu agar orang lain pun bisa mengenal Yesus atau dibawa kepada Yesus. Dia sudah menjadi pengikut Yesus. Dia sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dia sekarang menjadi murid Yesus. Dan dia ingat juga kawan-kawan yang lain, sesama pemungut cukai. Mereka juga perlu diperkenalkan kepada Yesus. Maka di sini kita lihat hati misi dari Matius. Ya, Henry bilang dia tahu pengalaman bagaimana anugerah Kristus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan dia tidak kehilangan harapan untuk teman-temannya. Perhatikanlah. Orang yang dibawa kepada Kristus sendiri pasti ingin agar orang lain juga bisa dibawa kepadanya. Orang yang mengalami anugerah sejati tidak akan puas memakan makanannya sendiri, melainkan akan mengundang orang lain untuk ikut makan bersama dengannya. Ya. Atau kata-kata Barclay, naluri Matius yang pertama adalah membagi-bagi tanda ajaib yang telah ia temukan kepada kawan-kawannya. John Wesley berkata, tidak akan pernah ada orang yang pergi ke surga sendirian. Dia pasti mendapat dan menciptakan sahabat-sahabat. Adalah kewajiban seorang Kristen untuk membagi-bagikan berkat yang diperolehnya. Saudara-saudara, menarik bukan kerinduan Matius? Bagaimana dengan saudara? Apakah setelah saudara diselamatkan, saudara juga mau punya kerinduan memperkenalkan Kristus kepada orang lain? Perhatikan bahwa pelayanan Matius ini terjadi di hari pertama dia menjadi murid Yesus. Dia belum tahu apa-apa, dia belum belajar apa-apa. Dia belum mengerti terlalu banyak. Tapi dia cukup membuat sebuah kesempatan untuk mempertemukan Yesus dengan teman-temannya. Menurut saya ini kita bisa tiru. Kita mungkin belum punya pengetahuan yang terlampau banyak untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tapi kita bisa membuat kesempatan-kesempatan, menciptakan kesempatan-kesempatan di mana orang bisa mendengar Injil. Ada satu orang yang anaknya berulang tahun. Dan dia mengundang teman-teman dari anaknya. Dia mengundang banyak orang. Kira-kira sekitar 200 teman dia undang. Tapi dia bilang bahwa acara ulang tahunnya lain. Karena acara ulang tahunnya khotbahnya khotbah KKR, lalu minta saya untuk khotbah dan penginjilan. Jadi saya khotbah penginjilan untuk 200 anak. Tapi setelah itu acara dilanjutkan dengan pesta ulang tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa dia menciptakan kesempatan supaya Injil bisa diberitakan kepada banyak orang. Nah, kita harus mempunyai kerinduan seperti itu. Membawa orang lain kepada Yesus. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ya, ku suka menuturkan cerita Tuhan Yesus. Nah, ini pelayanan Matius yang pertama. Ya. Kedua, Matius menulis sebuah buku tentang Yesus dan pelayanannya. Ini pelayanan kedua. Ini yang Matius kerjakan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Barclay menguraikan ini. Tentang Matius ya.
Dia meninggalkan meja pengumpulan pajaknya, namun membawa satu benda, yaitu pena, alat tulisnya. Hal ini kita catat sebab nampaknya para murid yang lain tidak membawa benda alat tulis semacam itu ketika mereka datang kepada Yesus. Para nelayan Galilea nampaknya tidak mempunyai kebiasaan atau kecakapan untuk tulis-menulis, apalagi merangkai kata-kata dalam karya tulis. Tapi Matius mempunyai pena dan kemampuan menulis. Tugasnya sebagai seorang pemungut pajak telah menunjukkan kecakapan tulis-menulisnya itu. Dan kemudian ia memakai kecakapan itu untuk menulis sebuah buku yang berisi ajaran-ajaran Yesus, yang kemudian menjadi salah satu buku yang terpenting dan tersebar dan dibaca di seluruh dunia. Ketika Matius meninggalkan meja pemungutan pajaknya, pada waktu itu dia meninggalkan banyak hal yang bermakna dunia dan bendawi, tapi kemudian dia menjadi pewaris harta benda dan keuntungan rohani yang kaya. Nah, apa yang ditulis Matius itulah Injil Matius yang kita miliki sekarang. Sudah 2000 tahun sudah lewat dan Injil Matius masih dibaca oleh jutaan orang hampir seluruh dunia. Dan banyak orang boleh diberkati. Banyak orang berjumpa dengan Yesus. Banyak orang mengenal Yesus melalui Injil yang ditulis oleh Matius. Berarti Matius melayani. Pertama-tama sebelum dia tahu apa-apa, dia sudah bikin pesta supaya orang lain bisa ketemu Yesus. Tapi setelah dia belajar banyak dari Yesus, dia mengerti tentang Yesus, dia menulisnya dalam sebuah buku sehingga orang lain pun bisa kenal Yesus. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat satu hal penting, kerinduan hati Matius di dalam melayani. Ini penting sekali. Grup kita yang namanya Kultum, ya. Apa itu? Saya lupa singkatannya, kepanjangannya. Tapi ada, kalau saya ingat, Tua Muda Menginjil, ya. Nah, Tua Muda Menginjil. Nah, sekarang marilah kita belajar dari Matius. Matius ini orang yang rindu untuk memberitakan Injil. Maka marilah semua anggota Kultum ini, tua muda, punya semangat seperti Matius. Bawa orang kepada Yesus. Perkenalkan Yesus kepada orang lain. Ya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kita melihat karakter Matius. Pertama, panggilannya. Yang kedua itu adalah pelayanannya. Dan yang sekarang kita melihat karakternya. Tidak banyak yang dicatat tentang karakter Matius ini setelah dia ikut Yesus. Tapi ada hal-hal yang menarik yang kita perlu cermati. Ya, bagaimana gambaran Alkitab sendiri tentang Matius ini. Sudah saya katakan bahwa kisah tentang Matius ini diceritakan di dalam Matius, Markus, Lukas tadi. Ini namanya Injil Sinoptik. Dan mari kita membandingkan catatan Injil-Injil ini tentang daftar murid-murid. Saudara lihat ya, dalam daftar ini. Mari kita lihat Markus. Waktu Markus memberikan catatan tentang 12 murid. Perhatikan bagaimana Markus menulis tentang Matius. Ya, ke-12 orang ditetapkannya yaitu Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius. Ya, Markus bilang Matius, Lukas itu bilang Matius. Tapi sampai Matius, Injil Matius sendiri, perhatikan, Matius pemungut cukai. Markus tidak bilang Matius pemungut cukai. Lukas tidak bilang Matius pemungut cukai, tapi sampai Matius, Injil yang dia tulis sendiri, dia bilang Matius pemungut cukai. Saudara, kalau saya jadi Matius, paling-paling saya bilang Matius mantan pemungut cukai. Ya kan dia hanya mantan, tapi ternyata dia nggak bilang mantan juga, dia Matius pemungut cukai. Yang lain tidak ngomong seperti itu, tapi dia untuk diri sendiri dia ngomong seperti itu. Ada apa ini? Kelihatannya Matius ini sengaja mencantumkan latar belakangnya dia. Coba, kalau saudara-saudara ada di gereja misalnya, ada majelis gereja. Kumpulan majelis. Ya, misalnya bagian pelayanan diakonia,
Bapak Fadli, mantan perampok. Ibu Seli, ya, itu mantan mucikari. Begitu kah? Tidak kan? Kita biasa yang lalu-lalu kita lupakan, tutup. Tapi Matius ini tidak. Ya. Kenapa dia cantumkan pemungut cukai? Ada penafsir yang mengatakan bahwa Matius sengaja mencantumkan itu untuk mencegah dia dari kesombongan. Supaya kalau dia sudah makin lama, makin besar, makin terkenal, dia baca Matius, ingat Matius, kamu itu pemungut cukai, jangan sombong. Seperti itu. Berarti karakternya ini orang rendah hati nih, ya, orang rendah hati. Temannya Markus tidak mau ngomong, hanya sebut namanya aja. Lukas juga, tapi dia menyebut dirinya pemungut cukai. Dia kelihatannya adalah orang yang rendah hati. Ya. Lalu ada yang menarik. Saudara, kita lihat ya, bagaimana dalam daftar 12 murid Yesus. Kita lihat bagaimana Markus mencatat ini. Matius, Thomas. Kalau saudara lihat kelihatannya memang mereka diutus berdua-dua. Jadi Petrus dengan Andreas, ya, Filipus dengan Bartimeus, Matius, Thomas. Bagaimana Lukas? Kalau Lukas menulis Matius, Thomas. Tapi sampai Injil Matius, yang Matius tulis sendiri, dia bilang Thomas dan Matius. Dia balik. Menurut Markus dan Lukas, Matius disebut lebih dulu, baru Thomas. Tapi begitu Matius menulis Injilnya, dia taruh Thomas duluan, baru dirinya. Berarti di sini lagi-lagi dia merendahkan diri. Dia tidak ingin menonjolkan diri lebih daripada orang lain, lebih daripada Thomas. Dia taruh Thomas di depan, dia di belakang. Saudara, banyak pelayanan itu kacau karena semua orang mau jadi yang terdepan. Banyak pelayanan kacau karena semua mau menjadi nomor satu. Tapi seandainya kita punya hati seperti Matius, biarlah Thomas di depan, tidak apa-apa, saya di belakang. Asal pelayanan bisa jalan dengan baik. Banyak pelayanan kacau, banyak pelayanan rusak karena orang rebutan tempat nomor satu. Tidak mau tempat nomor dua. Tapi ketika Markus dan Lukas menaruh Matius nomor satu, Thomas nomor dua, Matius membalik urutan itu, Thomas nomor satu. Dan dia nomor dua. Sungguh sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dan ini harus kita teladani. Ya, dalam Filipi 2 ayat 3 dia bilang, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, maukah kita punya karakter seperti Matius ini? Dalam panggilan kita harus punya motivasi yang lurus dan sekali ikut Tuhan tidak boleh mundur. Dalam pelayanan punya kerinduan yang besar untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain atau membawa orang lain kepada Yesus. Dalam karakter, dia punya karakter yang rendah hati dan menganggap orang lain lebih penting. Kiranya kita semua bisa belajar dari Matius ini dan itu membuat pelayanan kita menjadi tambah maju dari hari ke hari untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menolong kami di dalam mendengar firman. Kami belajar dari Matius, baik dalam panggilannya, dalam pelayanannya, maupun dalam karakternya. Tolong kami supaya kami bisa punya motivasi yang benar dan teguh ikut Tuhan, tidak mundur. Selalu punya kerinduan untuk membawa orang lain kepada Yesus. Dan kami punya karakter yang rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saya kembali. Haleluya, luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pak Pendeta Ezra Alfresoru. Dan seperti biasa, kita akan buka bagi saudara-saudara yang mau bertanya. Ya, nanti akan dijawab oleh Pak Ezra Soru. Ya, silahkan. Yang mau bertanya? Mumpung ada Pak Ezra Soru nih. Ayo, jangan disia-siakan.
biasanya nonton dari YouTube aja kan. Nah ini ketemu orangnya, jadi tanya aja langsung. Harus sesuai tema nggak, Pak? Oh, gimana tuh Pak Esra? Harus sesuai tema nggak nanyanya? Agak melenceng nih sedikit nih. Tuh, Ya, agak melenceng sedikit. melenceng banyak juga nggak apa-apa, Ibu. Tuh, nggak apa-apa katanya. Oke Pak, senang sekali ya Pak ketemu Bapak nih langsung. Nggak langsung sih sebenarnya. Tapi kalau biasanya kan nonton di YouTube, saya rajin nonton YouTube Bapak yang terutama yang pelacakan si Yahya Waloni itu loh Pak. Oh iya ya. Penasaran terus saya Pak. Bisa berikan waktu ya untuk itu ya Pak ya, penasaran, kita penasaran sih. Gimana tuh Pak? Apa namanya, saya lihat sih pembiaran juga selama ini ya, tapi belakangan ini mereka itu kelihatannya agak ini ya, agak menahan diri, nggak seganas dulu ya mereka yang kelompoknya si Yahya Waloni ini ya Pak ya. Nah Bapak waktu itu kan udah menyelidiki ya Pak ya, menyelidiki tentang bagaimana dia sebenarnya benaran nggak sih Pak dia itu gereja, saya kan kebetulan jemaat GKI ya, merasa terini juga gitu loh, merasa sedikit dirugikan juga dengan ini dia gitu loh, rugi lah kayak gitu model orangnya kan ya. Nah, jadi sebenarnya gimana Pak, dia benar nggak sih dia itu pernah pendeta GKI? Saya menelusuri sampai ke Papua, juga Sulawesi. Jadi tidak ada satu bukti pun bahwa dia adalah pendeta GKI. Ya. Jadi dia memang waktu dia bertemu dengan orang-orang, dia sudah mengaku sebagai pendeta, hanya pendeta dari mana, siapa yang menabiskan dia, ditabis di mana, tidak pernah ada orang tahu. Nah, pengakuan dari GKI sendiri adalah dia pernah mau melamar menjadi pendeta di GKI, hanya pihak sinode GKI minta ditunjukkan ijazah-ijazah dan lain sebagainya, dia tidak pernah sanggup untuk menunjukkannya. Ya, jadi karena itulah maka GKI menolak. Jadi adalah omong kosong kalau dia betul-betul adalah pendeta GKI. Dia hanya pendeta-pendeta ya keliling yang entah pendeta dari mana. Juga termasuk dalam pengakuan dia bahwa dia adalah pendiri dan mantan rektor Universitas Papua itu ya. Itu saya sampai ke universitasnya dan mereka buka segala dokumen yang ada. Itu tidak pernah ada muncul dia di situ. Memang dia pernah membuka sekolah Alkitab kecil, ya, sekolah Alkitab kecil, tapi sekolah yang ilegal, yang akhirnya hampir tutup, jadi akhirnya dibeli oleh orang. Dibeli oleh orang, tapi karena izinnya tidak ada, akhirnya terpaksa ditutup lagi. Setelah itu orang-orang yang membeli sekolah itu baru merancang kembali untuk membuat universitas. Belakangan Yahya mengakui bahwa universitas itu dia yang punya. Jadi itu semuanya kebohongan-kebohongan saja. Jadi saya kira ya dia hanya omong besar saja, dan terus terang bahwa sebenarnya pengetahuannya tentang iman Kristen itu sangat parah sebenarnya. Sangat minim ya Pak. Ya sangat minim. Tapi Sih. menurut saya begini, kalau ada hal yang harus kita syukuri adalah kita harus bersyukur bahwa jenis seperti itu keluar dari Kristen. Ada di tempat kita. Ya. Reject. Karena kalau dia ada di dalam Kristen, betapa menyedihkan. Malu-maluin ya Pak. Ya. Malu. Betapa menyedihkannya orang yang menyebut diri pendeta, apalagi doktor, dengan pengetahuan Alkitab yang sangat parah. Minim, sangat minim. Jadi mungkin kesaksian hidupnya juga semasa pendeta amburadul juga ya, kali ya Pak ya. Karena di teman-teman dekatnya memberi saksi bahwa dia itu terkenal dengan pendeta yang pendeta A2. Apa itu A2? Pendeta A2 yaitu Alkitab di kiri, alkohol di kanan. Oh, iya. Itu begitu ya. Nah, jadi memang pemabuk itu. Makanya ketika dia ngomong bahwa pendeta itu minum cap tikus baru naik mimbar, sebenarnya dia hanya menceritakan pengalaman dia kembali. Ya, gitu. Tapi belakangan saya dengar dia disomasi oleh bukan hanya disomasi ya, udah dilaporkan oleh pendeta. Oh iya. Gitu ya, Pak. Termasuk juga melaporkannya. Pak Yusuf lagi yang nambahin.
kita sudah laporkan, tapi ya kita tahulah negara kita ini kadang-kadang dalam urusan hukum juga ya tidak terlalu bagus itu, makanya ya kita sudah lapor juga, tapi entah sampai di mana laporannya kita juga tidak tahu lagi. Tapi ya SP3 ya Pak. Ya yang penting kan sudah agak reda lah daripada dia terus berkuar-kuar yang menyerang kita lah. Gitu ya. Oke Pak, thank you Pak. Ya silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Shalom, ya saya Pak. Siapa ini? Nama saya Andi Pak. Saya Andi. Oh silakan Pak Andi. Ya saya pernah mendengar Pastor Ezra membicarakan berkhotbah di salah satu mimbar mengatakan mengenai bahasa roh. Ya kan Pak? Bahasa roh bahwa Kristen karismatik sering mengucapkan seperti berbahasa roh seperti shikara bara. Menurut Bapak itu katanya Bapak mengatakan bahwa itu tidak harus diucapkan seperti itu. Tetapi kalau saya melihat dari firman Tuhan di ayat yang 1 Korintus 14 ayat 12 sampai 14 itu mengatakan bahwa bahasa roh itu membangun iman kekristenan kita, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Apa itu? Masih lagi. Yang lain di-mute dulu. Halo? Bapak dengar pertanyaan saya, Pak? Oke, Pak. Saya juga setuju bahwa itu membangun, tapi kalau kita melihat di Alkitab, ya jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jadi diberikan peraturan penggunaannya sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang. Yang terjadi kan seringkali bahkan bisa 100 orang, 1000 orang bisa bareng-bareng. Ini sudah melanggar aturan ini. Lagi pula harus seorang dan harus ada lain menafsirkannya. Nah, seringkali penggunaan bahasa roh itu tidak ada yang menafsirkan. Menurut ayat 28 ini, kalau tidak ada yang dapat menafsirkan, ya berdiam diri, jangan. Jadi saya bukan anti bahasa roh, tapi kalau melanggar aturan ini, berarti ini kan kita melanggar firman. Jadi harus ada yang menerjemahkannya, menafsirkannya, supaya itu bisa berguna dan membangun seluruh gereja atau seluruh jemaat. Begitu, Pak. Oke, Pak Andi, bagaimana Pak Andi? Sudah terjawab ya? Bukan Pak, jadi dengan kata lain bahwa menurut Bapak di Kristen karismatik ini berbahasa roh itu sama sekali tidak ada guna kalau tidak ada orang yang untuk menafsirkan dari bahasa roh sendiri. Bukan begitu Pak Andi, maksud dari Pak Ezra. Ya, bukan begitu maksud dari Pak Ezra. Tolong ditelaah baik-baik ya. Sekali lagi coba. Pak Ezra udah jelasin pelan-pelan tadi. Coba sekali lagi. Ini kan bukan saya yang ngomong, ini ada ayat ini. Ada ayat ini. Jadi kalau itu saya tadi kan hanya membacakan ayatnya saja. Jadi kalau ayatnya bilang kalau tidak ada yang menafsirkan, hendaklah berdiam diri. Ayatnya bilang begitu. Begitu, Pak. Tapi kan di ayat itu dikatakan juga bahwa berdiam diri dan berkatalah untuk Allah sendiri, Pak, untuk Tuhan sendiri. Ya, artinya pribadi, jangan di muka umum, di tengah jemaat. Karena kalau di jemaat itu kan dalam satu ibadah, itu kan kita dalam satu ibadah gereja, satu gereja seperti ibadah, dan setelah ada pujian penyembahan kita lanjut dengan bahasa roh, kita berbahasa roh sendiri. Berarti dengan kata lain kita bukan untuk memamerkan atau bukan untuk menyombongkan dari bahasa rohnya sendiri seperti saya sendiri Pak ya. Saya kadang-kadang waktu lagi penyembahan pun saya melakukan bahasa roh sendiri gitu loh. Sedangkan bahasa roh itu kan harus diucapkan. Ya terserah, kalau Bapak sendiri mau bahasa roh nggak apa-apa. Yang penting dalam pertemuan jemaat di mana tempatnya umum, kalau tidak ada yang menafsirkan ya jangan. Kalau mau Pak sendiri ya terserahlah.
begitu. Ini kan peraturannya penggunaan bahasa roh di tengah-tengah jemaat, begitu. Oke, baik. Begini Pak Andi ya, saya mengerti maksud pertanyaan Pak Andi ya. Poinnya bukan di bahasa roh atau tidak, tapi apakah Pak Esra Soru ini setuju dengan bahasa roh? Yang saya tangkap begitu. Nah, Pak Esra Soru ini tidak melarang bahasa roh, tapi hanya memperkatakan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita menafsirkannya sendiri-sendiri? Ya kalau menurut Bapak baik silahkan. Ya, tapi yang jelas Pak Esra Soru hanya memperkatakan firman Tuhan, begitu ya Pak Andi ya? Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Pak Andi, ya kiranya kita masih terus dipersatukan ya. Doktrin ya yang mengikat itu jangan pernah terlalu dalam. Kita fokusnya sama Tuhan. Tidak ada doktrin yang bisa menyelamatkan saudaraku. Ya, nggak ada. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Ya, jadi jangan terlalu ya masuk dalam dan terlalu intim sama doktrin. Akhirnya kalau nggak sependapat sama kita itu salah. Nah, menyalahkan juga nggak bagus, ya. Baik, yang lain, silakan. Pak Andi, terima kasih pertanyaannya, ya. Saya mau tanya, Pak Esra. Silakan. Dari Melina, itu akhir masa Matius itu dia meninggalnya mati syahid atau gimana ya? Mati syahid. Matinya dianiaya lah istilahnya. Ya, semua rasul itu mati syahid. Satu-satunya yang tidak hanya Rasul Yohanes. Karena Yohanes itu menghabiskan masa pelayanannya di Efesus, itu di Turki, dan dia mati dalam usia yang sangat tua. Nah, menurut tradisi dia Yohanes itu pernah digoreng tapi tidak mati. Bukan digoreng tapi tidak mati. Mau digoreng, tapi yang lain bilang aduh orang tua seperti itu tuh ngapainlah digoreng, buang aja di pulau terpencil itu, Pulau Patmos itu nanti mati sendiri. Tapi ternyata setelah dibuang ke Patmos malah dapat wahyu lagi. Jadi memang hanya Yohanes, tapi selain itu semua rasul mati syahid. Satu-satunya yang tidak hanya Yohanes. Kenapa Yohanes tidak? Karena Tuhan memang membiarkan Yohanes itu mati tua khusus untuk Tuhan mau pakai Yohanes untuk menghadapi satu bidat di masa-masa akhir abad pertama, namanya bidat Gnostik. Nah, dari bidat Gnostik itu maka Injil Yohanes dan surat Yohanes itu ditulis sebenarnya latar belakangnya adalah khusus untuk menghadapi ajaran Gnostik. Makanya Tuhan pakai Yohanes untuk itu. Nah, satu informasi yang kita mungkin perlu lihat adalah dalam Yohanes pasal 21 ya. Di dalam Yohanes 21 itu ini ya, ketika Petrus melihat murid itu, maksudnya Yohanes, dia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan pada Petrus bahwa murid tidak akan mati. Melainkan jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, ia bukan urusanmu. Jadi memang ada rumor seperti itu, tetapi tetap Yohanes mati juga, hanya memang tidak mati syahid. Ya. Terus saya mau tanya lagi Pak, yang kedua, itu kan surat pertama Matius ya. Jadi sebelumnya itu surat apa tuh? Maksudnya Maleaki. Katanya 400 tahun itu masa kegelapan, jadi nggak ada wahyu sama sekali apa sampai turunnya surat Matius itu. Gini, kalau kita pakai urutan Alkitab kita ya Kejadian sampai Maleaki ya. Untuk perjanjian lama ya. Tapi kanon kita itu berbeda dengan kanonnya Yahudi. Kanonnya Yahudi itu kitab pertama Kejadian, kitab terakhir 2 Tawarat. Ya. Kalau kita di Maleaki, karena kita mengikuti urut-urutan dari Alkitab Septuaginta, perjanjian lama yang ditranslate ke Yunani. Tapi kalau Taurat Yahudi sendiri, itu dia mulai dari Kejadian berakhir di 2 Tawarik. Jadi sebenarnya antara 2 Tawarik, dan mereka sebenarnya tidak kenal 2 Tawarik juga, karena mereka hanya Tawarik saja. Ya, hanya Tawarik saja. Tidak pernah 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja, tidak ada.
kita membagi satu raja-raja, dua raja-raja. Esra, Nehemia juga kita bagi menjadi dua kitab. Padahal sebenarnya itu dalam Taurat itu hanya satu kitab, Esra dan Nehemia. Ya. Nah, jadi antara Tawarik terakhir dua Tawarik dengan Matius itu dengan sebenarnya bukan dengan Matius. Antara kitab Tawarik dengan kelahiran Yesus itu ada masa 400 tahun, namanya silent period. Ada banyak peristiwa yang terjadi di sana, misalnya takluknya Media Persia dari Yunani, lalu Yunani hancur sehingga Romawi berkuasa. Sehingga pada waktu masuk masa perjanjian baru, kita tahu-tahu penguasa dunia sudah berganti. Terakhir penguasa dunia kita dapat di dalam cerita-cerita seperti kitab Esra, Nehemia, itu adalah raja-raja Persia seperti Kores, Artasasta, Darius, itu raja-raja Persia. Itu terakhir. Tapi memasuki perjanjian baru, tahu-tahu penguasa dunia adalah Romawi. Padahal di masa 400 tahun itu ada banyak hal yang terjadi. Nah, tapi sekalipun dalam urut-urutan kita perjanjian baru, Matius ditempatkan pertama, tapi sebenarnya bukan Matius lah kitab pertama yang ditulis, Injil pertama. Injil pertama yang ditulis itu adalah Markus. Ya. Nah, Markus lebih tua daripada Matius. Bahkan sebenarnya dari kitab-kitab perjanjian baru yang lebih tua, ya, yang lebih tua itu adalah surat Galatia yang ditulis oleh Paulus. Itu lebih tua. Nah, kenapa Matius ditempatkan pertama itu hanya karena Matius ditujukan pada orang Yahudi dan dia banyak mengutip kitab-kitab PL. Demikianlah yang dikatakan Nabi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Karena itulah Matius dianggap sebagai jembatan yang menjembatani masa perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Oke, silakan. Bisa Pak, mau tanya Pak. Ya. Silakan Pak Yusa. Di Injil Matius itu kan dimulai dengan silsilah. Ya. Apakah karena latar belakang dia seorang pajak, pemungut cukai, dan pemungut cukai kalau kita mengaku suatu aset itu hibah, itu akan diurutin sama nenek moyang kita itu. Benar nggak ini nih hibah? Atau duit dari mana? Atau uang korupsi atau apa? Apakah karena latar belakangnya sebagai pemungut cukai sehingga dia menulis silsilah Yesus Kristus itu detail sekali gitu Pak? Ya memang Matius juga itu bisa karena latar belakang itu, ya. Tetapi juga bisa karena memang ingat bahwa Matius itu punya dua kepentingan, ya, dua kepentingan kenapa dia harus nulis silsilah. Pertama adalah bahwa kalau kita mempelajari 4 Injil, kita akan lihat tekanan berbeda-beda. Kalau Matius itu menekankan Yesus sebagai raja, Markus itu menekankan Yesus sebagai Lukas menekankan Yesus sebagai manusia, Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Coba lihat. Markus itu menekankan Yesus sebagai hamba. Karena itu dia tidak perlu tulis silsilah Yesus. Karena siapa peduli dengan silsilah seorang hamba? Gak perlu. Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Makanya tidak ada catatan tentang silsilah karena Allah tidak perlu silsilah. Tapi karena Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia, maka dia manusia berarti asal usulnya kan harus dari Adam. Maka Lukas perlu catat silsilah sampai Adam. Tapi Matius, kenapa Matius harus catat Yesus silsilah? Karena Matius menekankan Yesus sebagai raja. Kalau raja harus jelas silsilahnya dari mana. Dan itu harus berhubungan dengan Daud. Ya, karena Daud itu adalah raja Israel, bahkan harus sampai pada Abraham sebagai nenek moyang orang Yahudi. Karena itulah maka Matius harus membuat silsilah. Itu pertama. Kedua adalah Matius menunjukkan Injilnya untuk orang Yahudi dan Mesias itu harus dari keturunan Daud. Maka untuk bisa menunjukkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan PL, itu dari mana asal usulnya? Karena itu perlu ada silsilah. Maka Matius harus menulis silsilah dan bagaimana Matius bisa punya kemampuan sudah pasti karena kemampuan tulis dia sebagai mantan pemungut cukai. Saya kasih satu kutipan ini Pak. Orang-orang Yahudi sangat tertarik kepada silsilah.
alasan dari minat orang Yahudi terhadap asal-usul seorang itu ialah bahwa mereka dapat menemukan kemurnian garis seseorang. Dan hal itu merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Kalau di dalam garis keturunan itu ditemukan adanya campuran darah dari orang lain, maka orang bersangkutan akan kehilangan haknya untuk disebut sebagai Yahudi dan sebagai anggota umat Allah. Seorang imam umpamanya mempunyai kewajiban menunjukkan catatan asal-usul yang bermula dari Harun terus sampai kepada dirinya sendiri tanpa putus-putus. Kalau dia menikah, maka harus menunjukkan garis asal-usul paling sedikit 5 generasi yang lampau. Nah, karena orang Yahudi itu bangsa silsilah, maka mau memperkenalkan Yesus sebagai raja dan sebagai Mesias, harus jelas asal-usul dari mana. Itulah sebabnya Matius harus tulis silsilah. Dan memang Tuhan pasti pilih Matius, orang yang ahli di dalam mencatat, laporan, memberikan laporan. Makanya dia dipakai untuk menulis silsilah Yesus. Ya. Makasih Pak. Ya. Dibandingkan Nabi yang satu, Pak Diule nggak jelas bapaknya yang mana nih. Kalau ini jelas nih sampai nenek moyangnya. Ya. Jadi memang Tuhan kita tuh bisa dilacak ya. Jadi kita bisa melihat ya, kalau di dalam silsilah Matius itu, dia mulai silsilah Yesus Kristus, tapi dia titik paling tinggi itu adalah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Hanya sampai Abraham paling tinggi. Kenapa? Karena sampai Abraham karena ini nenek moyang orang Yahudi. Sampai Daud karena Mesias harus keturunan Daud. Cukup sampai Abraham saja. Tapi beda dengan Lukas. Karena Lukas itu dia menulis silsilah Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah manusia, maka dia merunut silsilah Yesus itu ya sampai dengan Adam ya. Kita lihat di dalam silsilah ini ya, di mana ayat silsilah Yesus di dalam versi Injil Lukas. Kalau dalam versi Injil ayat berapa ya? Sabar. Lukas pasal 4. Itu sabar ya. Ya ini Pasal Lukas 3, Pak. Pasal 3. Ini lihat ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kenapa sampai anak Adam? Karena kan manusia. Jadi kalau Yesus betul-betul manusia, ya dia punya asal usul dari manusia pertama siapa? Adam. Dari mana? Maka itu dirunut ke situ. Kalau Matius cukup sampai Abraham saja karena untuk orang Yahudi. Ya, kira-kira begitu. Ya, makasih Pak. Ya. Shalom Pak. Ya. Ya, nama saya Ingrid. Saya mau tanya, kalau Pendeta Ezra dapat kesempatan untuk vaksin, untuk terima vaksin, pastor mau nggak ya? Oh, pasti mau dong. Mau ya Pak? Oh, ya. Ya. Karena banyak perdebatan, saya jadi bingung. Saya pasti mau, itu mendukung pemerintah. Karena kalau kita butuhkan 70% rakyat itu harus bisa divaksin, baru kita punya kondisi bisa lebih baik. Nah kalau kita tidak mau vaksin, ya kita mendukung itu, dan kita akan tetap seperti ini. Dugaan-dugaan bahwa vaksin itu ada antikristus dan lain sebagainya, saya nggak percaya, dan saya sudah sedang berkhotbah seri tentang itu, sudah 2 kali. Pada minggu ini saya seri yang ketiga untuk membahas pengertian antikristus menurut kitab suci itu seperti apa. Begitu. Nanti Ibu bisa lihat di YouTube saya ada pembahasan banyak tentang itu. Pastor kan suka untuk meneliti. Memang ada sesuatu yang membuat kita untuk dari segi kesehatan, bukan dari segi Christian. Untuk dari segi kesehatan memang ada yang mendangers kesehatan kita. Ada nggak yang pastor teliti untuk merugikan kesehatan kita untuk vaksin itu?
Kalau saya tidak meneliti dari sisi kesehatan karena bukan bidang saya. Saya cuma mempercayai rekomendasi dari teman-teman saya yang memang terjun dalam dunia medis. Nah, jadi kalau ada orang keberatan untuk vaksin karena dia merasa bahwa ini jangan sampai mengganggu kesehatan dan lain sebagainya, menurut saya masih bisa diterima ketimbang orang yang menolak vaksin dengan memberikan alasan rohani ini ada DNA-nya setan di dalam, ada gennya antikristus di dalam dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut saya itu alasan yang tidak berdasar ya. Tapi kalau hanya bilang karena ini masalah kesehatan, ya masih bisa diterima alasannya. Tetapi untuk itu memang kita harus mendapatkan penjelasan medis yang lebih baik terhadap masalah-masalah vaksin itu. Dan kenapa saya tidak keberatan divaksin, karena saya berkonsultasi dengan teman-teman saya yang terjun dalam dunia medis, dokter-dokter, dan mereka merekomendasikan dan merasa tidak ada masalah dengan itu. Karena itu saya percaya aja. Ya. Oh, oke. Makasih. Ya. Oke, yang lain kalau masalah vaksin mah terima aja, ya kan. Saya pernah ada joke ya ketika ditanya, Bang, ya kalau ada vaksin mau nggak divaksin? Saya bilang boleh, ya kan. Kalau Assalamualaikum Bang Fadil, ya nih di data buat divaksin, yang ngetok Pak RT. Pak RT saya bilang, ya boleh data aja, cus sekarang juga nggak apa-apa. Terus Pak RT bilang, maaf hanya data, belum tahu dikasihnya kapan. Nah kan itu masalahnya, belum tahu kapan dikasihnya, cuma ngedata aja. Oke, yang lain, silakan. Halo, iya, Pak Fadil. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Tim. Halo. Ya, Pak Fadil. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau tanya. Shalom Pak Esra. Ya. Ya, shalom. Halo. Ya, Pak Esra, itu saya pernah baca buku Bart Ehrman ya, mengenai kitab Markus. Itu pasal terakhir, 12 ayat terakhir itu katanya aslinya nggak pernah ada. Itu gimana Pak ya? Begini, bahwa memang ada Alkitab kita tuh ada yang namanya problem-problem manuskrip. Ya. Problem. Halo? Ya. Ada problem namanya problem manuskrip. Ya. Nah, problem manuskrip itu jadi begini, saya kasih gambaran dulu ya, begini. Kita itu mempunyai kitab asli namanya autograf. Jadi misalnya ya, Injil Matius yang asli, ini di tangan, misalnya saya Matius, saya nulis Injil Matius, berarti ini yang saya di tangan saya namanya autograf asli. Ya. Nah, tapi Alkitab itu banyak yang ditulis di dalam lembaran papirus. Lembaran papirus itu lembaran yang mudah hancur. Nah, sebelum lembaran di Injil Matius di tangan saya yang asli ini hancur, maka sudah ada yang menyalin. Bang Fadil menyalin dari Injil Matius. Maka punya Bang Fadil itu namanya manuskrip. Yang punya saya asli namanya autograf. Maka sudah ada, autograf ini sudah ada satu manuskrip di Bang Fadil. Lalu Pak Yusak nyalin lagi dari saya. Berarti sudah ada 2 manuskrip. Pak Timotius, Ibu Amana, berarti sudah ada 4 manuskrip. Sekarang sudah 4 manuskrip, tapi yang autograf di saya hancur karena dimakan zaman. Maka yang autograf sudah tidak ada, tapi Injil Matius sudah ada 4 manuskrip. Manuskrip Fadil, manuskrip Yusak, manuskrip Timotius, manuskrip Amanah. Datang lagi orang lain, nyalin dari Bang Fadil. Nah, ada juga yang nyalin dari Pak Yusak, terus sampai ke bawah, maka muncullah banyak manuskrip Injil Matius. Nah, seandainya zaman dulu punya fotokopi, maka begitu fotokopi kan pasti sama. Tapi karena ini salinan tangan, maka kadang-kadang kita jumpai bahwa ada kata-kata tertentu atau kalimat tertentu yang muncul di satu manuskrip, tidak muncul di manuskrip yang lain. Itu namanya problem manuskrip. Nah, problem manuskrip, sekarang misalnya begini, kalau ternyata di manuskripnya ada perbedaan, manuskripnya Bang Fadil dan manuskripnya Pak Yusak.
Di Bang Fadil ada satu kalimat, tapi di Pak Yusak kalimat itu tidak ada. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu ada, tapi tidak dicatat oleh Pak Timotius, atau sebenarnya tidak ada, tapi ditambah oleh Bang Fadil. Nah, itu dua kemungkinan. Nah, maka untuk kasus-kasus seperti itu, lembaga Alkitab ini kan hanya taunya menerjemahkan. Dia tidak berurusan dengan mana yang orisinil. Itulah sebabnya untuk kasus-kasus semacam itu diberi tanda kurung tegak. Tanda kurung tegak itu di Alkitab, itu artinya ada yang manuskrip yang punya, ada manuskrip yang tidak punya. Nah, saya beri contoh gini. Lihat ini doa Bapa kami ya. Ini ada tanda kurung tegak. Karena engkaulah yang punya kerajaan kuasa kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Berarti ada manuskrip yang punya kalimat ini, ada yang nggak punya. Ya. Lalu contoh lain, ini Matius 17. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa dan berpuasa. Ingat ada tanda kurung tegak ini. Markus 9 juga ada. Ayat 46 ini. 1 Yohanes 5 ini, mulai dari ayat 7b sampai 8a. Ya. Nah, nanti ada problem. Nah, ini. Masih ada lagi sejumlah ayat dalam terjemahan baru tidak ditaruh dalam tanda kurung tegak, tapi dalam terjemahan baru edisi 2 ditaruh dalam kurung tegak. Markus 16 ayat 8b sampai ayat 20. Nah, jadi itu yang Pak tanyakan tadi. Nah, itu namanya problem-problem manuskrip. Kita tidak bisa pungkiri bahwa problem-problem seperti itu ada. Tetapi masih ada dua kemungkinan. Aslinya ada, tapi belakangan terhapus di yang lain, atau aslinya tidak ada, tapi ditambahkan. Nah, kalau terhapus itu bisa jadi karena robek. Misalnya, ternyata manuskripnya Pak Yusak nyalin dari Bang Fadil, tapi ternyata Bang Fadil punya robek. Maka begitu Pak Timotius salin, hilanglah bagian yang robek itu. Karena ditulis dalam lembaran yang mudah hancur. Kalau ketambahan itu bisa jadi begini. Itu orang menulis atau menyalin Alkitab itu bukan salinan resmi. Mereka menyalin hanya untuk diri mereka sendiri. Jadi misalnya begini, bahwa Bang Fadil tidak berencana untuk menyalin Injil Matius untuk semua orang. Beliau hanya menyalin untuk diri sendiri. Karena untuk diri sendiri maka dia kadang-kadang menambah catatan-catatan di pinggir, ya. Hanya untuk diri sendiri. Nah, kita kadang-kadang kalau orang tua yang masih pegang Alkitab cetakan, lai, kadang-kadang kita bisa tambah tulisan dikit-dikit ya di kiri kanan. Nah, ternyata ada penyalin berikut, dia tidak menduga bahwa itu adalah salinan tambahan dari orang pribadi. Dia pikir itu bagian dari teks. Sehingga akhirnya dia menyalin pada manuskripnya, masuklah tambahan itu. Ya, itu problem manuskrip, tapi kita tidak perlu terlalu berkecil hati dengan itu karena hasil penelitian seluruhnya adalah dari naskah-naskah kuno yang kita punya, tingkat kesalahan manuskrip itu adalah 0,1%. Artinya Alkitab kita akurat 99,9%. Apalagi dengan penemuan naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati, pada waktu awal kita punya Alkitab khusus Perjanjian Lama. Kita punya Alkitab itu diterjemahkan berdasarkan naskah Masoretis. Naskah Masoretis itu paling tua itu abad 7. Tapi pada tahun 1945 itu ditemukanlah naskah Laut Mati yang berasal dari 200 tahun sebelum Masehi. Berarti hampir kira-kira lebih dari 1000 tahun. Setelah dibandingkan antara naskah Masoretis dan naskah Laut Mati, tingkat keakuratan Alkitab kita adalah 99,5%. Berarti artinya 0,5% yang miss itu karena robekan-robekan. Tapi tidak ada perubahan dalam urusan ajaran. Itu kebanyakan hanya beberapa kalimat dan juga seperti yang tadi dalam tanda kurung tegak. Nah, Markus 16 itu bagian yang ditanyakan, itu diperdebatkan. Ada yang merasa bahwa itu asli tapi hilang dari beberapa bagian, ada yang merasa bahwa itu memang tidak ada, hanya catatan tambahan tapi dikira pada penyalin berikut dikira itu bagian asli dimasukkan. Maka muncullah manuskrip yang punya itu. Itu penjelasan ilmiahnya begitu.
Baik Pak, terima kasih. Ya. Shalom Pak Esra. Ya, shalom Pak. Esra mau tanya dong Pak Esra tentang Matius 5 ayat 32 tentang perceraian. Ya. Ya itu kan di kitab Matius 5 ayat 32 itu kan kayaknya Matius itu kan bilang ada kecuali gitu kan. Kecuali karena zina. Dia kenapa berbeda dengan Markus ya? Kalau Markus kan tegas di Markus 10 ayat 11 dan 11 12 itu dia tegas gitu loh. Jadi pria nggak boleh cerain yang istrinya juga nggak boleh cerain suami. Jadi dua-duanya tuh dua sisinya memang dikunci gitu loh, nggak bisa saling menceraikan. Tetapi yang di Matius ini kita lihat ada kecuali karena zina ini jadi bikin kacau nih. Gimana Pak Esra? Nggak harus bikin kacau. Ya, nggak harus bikin kacau karena kita harus melihat bahwa seluruh Alkitab harus ditafsirkan bersama-sama. Jadi kita tidak boleh hanya lihat Markus lalu mengabaikan Matius. Kita tidak boleh lihat yang lain ini. Jadi dengan kata lain begini, bahwa Markus mencatat prinsip utamanya. Tapi Matius menambahkan perkecualian. Dan perkecualiannya adalah karena zina. Sehingga kesimpulan kita kalau mau melihat baik Markus dan Matius, artinya bahwa memang Tuhan melarang terjadinya perceraian kecuali karena zina. Harus dilihat bersama-sama. Nah kebanyakan orang hanya melihat yang lain dan mengabaikan Matius. Padahal ini Matius juga firman Tuhan ini. Ya. Lagi pula Markus, walaupun Markus mencatat yang umum, tapi kan Markus itu juga bukan murid langsung. Markus ini temannya Petrus itu, muridnya Petrus itu. Tapi Matius ini murid langsung dari Yesus. Markus dicatat lebih dulu dari Matius. Jadi mungkin karena Markus mencatat tidak memberikan perkecualian, maka pada waktu Matius yang menulis Injilnya belakangan, dia lalu menambahkan perkecualian itu. Jadi dengan kata lain ada satu-satunya perkecualian yang diberikan yaitu hanya zina. Itu pun bukan zina dalam hati, tapi zina fisik. Jadi kalau terjadi zina fisik, bukan keharusan pun, tapi itu diperbolehkan dengan perkecualian itu. Berbeda dengan yang Paulus dan Markus berarti ya? Pandangannya. Gini. Kita harus menyadari bahwa ayat-ayat Alkitab ada kalanya memberikan prinsip umum, tapi ada kalanya memberikan perkecualian. Contoh, ya Roma pasal 3, ayat 23, semua orang berbuat dosa. Yesus itu orang atau bukan? Orang. Kalau begitu apakah Yesus juga berbuat dosa? Oh tidak. Berarti Roma 3 ayat 23 prinsip umum. Tapi ada perkecualian. Perkecualiannya adalah Yesus. Lalu contoh lain adalah Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Sama seperti semua manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, itu dihakimi. Jadi manusia itu mati hanya satu kali saja. Bapak mati satu kali saja. Tapi kita tanya, Lazarus mati berapa kali? Mati satu kali dibangkitkan, habis itu mati lagi, berarti dia 2 kali. Berarti itu ada perkecualian. Orang kalau sudah mati, sudah masuk surga, nggak bisa kembali lagi ke bumi ini. Tapi ada perkecualian. Perkecualian adalah Musa dan Elia itu turun ketemu Yesus di atas gunung. Jadi adanya prinsip umum tidak boleh menabrak perkecualian. Nah, Paulus, Markus, dan lain-lain itu menyampaikan prinsip umum. Tapi Matius menambahkan perkecualian. Seperti itu. Jadi bukan Matius mengacaukan, tapi Matius menambahkan apa yang kurang dari catatan yang lain. Demikian, Pak. Baik, karena waktu sudah mendekati jam 9, ya, kita hanya cukup untuk satu penanya lagi ya. Habis itu kita akan tutup dengan doa syafaat. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Dengan siapa ini? Dengan Bu Frida. Silakan Bu Frida. Iya. Pak, saya pernah membaca Matius yang tadi disampaikan dan juga Matius 19 ayat 9 yang dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, saya pernah
sedikit mempelajari ayat ini, Pak, ada dua kata zinah di sini kan. Nah, ternyata kata zinah di kedua kata ini dari kata bahasa aslinya beda, Pak. Kalau yang pertama itu zinah yang pertama, bahasa aslinya adalah porneai. Nah, porneai itu kalau di dalam New King James itu disebutnya fornication. Nah, fornication itu artinya adalah zinah yang dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat dalam perkawinan. Salah satunya bisa dilakukan di luar pernikahan, jadi sebelum pernikahan. Tapi kalau yang kedua, zina yang kedua dari asal kata Yunani muakai ya. Jadi muakai itu adalah zina yang dilakukan di dalam pernikahan. Nah, zina yang pertama itu dimaksudkan adalah perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan, Pak. Nah, jadi sesuai dengan adat Yahudi, mereka kan sebelum menikah melakukan pertunangan 1 tahun. Jadi itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Nah, yang dilakukan oleh Maria itu disangka orang adalah perzinahan yang seperti yang di dalam kata ini, Pak, porneai. Jadi orang-orang zaman dulu menganggap Yesus itu adalah anak dari hasil zina. Nah, kata zina yang dikenakan kepada Yesus itu sama dengan zina yang di sini, Pak. Mungkin nanti bisa dilihat lagi ya, Pak. Kalau menurut saya seperti ini. Jadi zina yang pertama itu kecuali karena zina yang dilakukan pada masa pertunangan adat Yahudi. Jadi setelah pernikahan itu tidak boleh ada zina dan tidak boleh ada perceraian. Jadi Matius ini tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Markus juga bahwa dan disampaikan oleh Paulus juga bahwa di dalam pernikahan itu tidak boleh ada perceraian gitu. Jadi sebenarnya tidak bertentangan, cuman bahasanya aja nih. Di dalam bahasa Indonesia zinahnya ya cuma zina, tapi kalau bahasa aslinya zinah yang pertama dan kedua ini ada arti yang berbeda gitu, Pak. Oke, saya memang pernah bahas itu, Ibu ya. Jadi saya berikan ini waktu saya bahas tentang ini keberatan. Saya ini bahas keberatan-keberatan ya. Setelah berikan itu saya bahas keberatan-keberatan. Ada sejumlah keberatan terhadap itu. Ada yang mengatakan bahwa penafsiran yang memperbolehkan perceraian karena zina adalah penafsiran yang menyimpang dari konteks. Saya berikan kutipan, saya tanggapi. Terus ada keberatan yang kedua itu yang seperti Ibu bilang tadi, itu adalah ada yang mempersoalkan kata Yunani yang dipakai dalam ayat itu yang dianggap tak bisa diartikan sebagai zina. Ini yang porneia dan moikea. Ya, ini saya menjawab, sudah berikan jawaban ini. Lalu terus yang keempat itu yang Ibu omong tadi. Karena adanya pandangan seperti poin C di atas, maka muncul penafsiran bahwa porneia dalam Matius 19:9 berhubungan dengan masalah pertunangan dan bukan pernikahan. Ya, ini di poin ini Pendeta Yakub Tri Handoko yang membahas itu. Ya, dengan kata lain, perceraian karena porneia itu boleh dilakukan sebelum menikah, tapi tidak boleh dilakukan setelah menikah. Saya jawab, ini ngawur karena seluruh konteks dari Matius 19 itu berbicara tentang pernikahan dan bukan pertunangan. Dan semua teks yang dipersoalkan dalam Ulangan 24 dan Kejadian 2:24 semua bicara pernikahan, bukan pertunangan. Ini konteksnya ya. Lihat yang saya garis bawahi, apakah diperbolehkan orang menceraikan istri dengan alasan apa saja? Ini menceraikan istri. Ini sudah menikah. Ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini ayat pernikahan, bukan ayat pertunangan. Lalu ayat ke-7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Surat cerai ini urusan pernikahan, bukan pertunangan. Lalu ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Jadi ini bicara soal perkawinan atau pernikahan, bukan pertunangan. Ya, itu jawabannya seperti itu, Ibu. Jadi memang saya tahu ada pandangan seperti itu. Tapi menurut saya konteks ayatnya tidak mendukung penafsiran sebagai pertunangan. Walaupun memang di dalam budaya Yahudi, orang bertunangan pun itu bisa bercerai. Tetapi jelas bahwa konteks di sini, terutama ayat ini, itu tidak berkaitan dengan
sebab keduanya bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging, ini tidak mungkin dalam level pertunangan. Ini level perkawinan. Sehingga seluruh ayat-ayat ini bicara perkawinan, maka nanti sampai pada ayat yang ke-9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Ini harus dalam konteks pernikahan, bukan pertunangan. Begitu, Ibu. Iya, Pak. Iya, mengerti. Cuma kalau kita melihat pertunangan Yusuf dan Maria, mereka itu sudah disebut suami istri loh, Pak. Dan kalau saya baca dari sejarah bangsa Yahudi, mereka yang dalam masa pertunangan itu sudah disebut sebagai suami istri, cuma mereka belum tinggal serumah. Betul. Tapi saya akui itu memang. Saya akui itu, tetapi kita menafsir ayat tidak boleh terlepas dari konteks. Dan konteks ayat-ayat yang tadi kita sudah lihat, sekalipun memang dalam pertunangan itu mereka, makanya kalau orang pisah, makanya kan bilang Yusuf tunangan dengan Maria, tapi Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Nah, maka pertunangan pun mereka sudah dianggap suami istri, hanya bedanya belum berhubungan seks. Tapi konteks ayat tadi bahwa bersatu dengan istrinya keduanya menjadi satu daging, itu sudah bukan konteks pertunangan. Itu pernikahan. Ya, memang ini kontroversial, tapi ya kita sharing dan bisa mempertimbangkannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ezra Soru dan Ibu Frida. Ya, pertanyaannya berkati sekali. Saya yakin ya pasti banyak lagi yang mau bertanya. Ya, tenang, jangan khawatir, Pak Pendeta Ezra Alfred Soru tidak kali ini saja. Nanti akan kita undang lagi. Ya, baik Pak Pendeta, terima kasih, hambanya luar biasa firman Tuhan dan sesi sharing-sharing tanya jawabnya. Semuanya angkat jempol buat Pak Pendeta. Terima kasih.